कोई दादा ने वेगमा बेटा. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa bahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. SLMT-TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT-TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Puspa. Seperti apakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Tapi sebelumnya, ingat selalu untuk dukung terus SLMT-TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur ceritanya. Sebuah desa yang memiliki penghasil cendana merah terbesar di daerah mereka selalu menjadi rebutan untuk diselundupkan. Kini sebuah truk dengan muatan penuh berisi cendana merah melintasi sebuah hutan dan melewati pos jaga polisi. Hingga truk tersebut dikejar oleh beberapa mobil penjaga, namun sang supir malah menawarkan sejumlah uang kepada polisi-polisi tersebut. Tapi mereka sama sekali tidak menerimanya. Hingga supir yang diketahui bernama Puspa ditangkap dan dibawa dengan truknya ke kantor polisi. Tapi di jalan, Puspa terus menaikkan harga untuk menyuap mereka. Mendengar harga semakin tinggi ditawarkan oleh Puspa, membuat semua polisi tersebut mengubah pendirian mereka dan mau menerima sejumlah uang tersebut. Puspa adalah seorang pemuda baik hati di desanya. Walaupun ia miskin, ia selalu bisa membantu warga yang ada di sekitarnya. Dengan menggunakan upahnya, yang sedikit itu ia bisa melunasi sebagian utang warga desa, hingga membuatnya disenangi oleh seluruh warga di tempatnya tinggal. Kini Puspa dan beberapa warga lainnya pergi ke hutan untuk menebang pohon cendana merah. Tapi, beberapa dari mereka melihat sebuah mobil polisi yang dipimpin oleh Govindapa sedang menuju hutan untuk menggagalkan usaha mereka menyelundupkan cendana merah. Semua warga berlari kecuali Puspa. Ia malah mengatakan kepada semua warga agar mempertahankan hak mereka dan meminta mereka menyembunyikan semua hasil yang mereka dapat hari ini. Mereka pun menyetujuinya dan mulai mengikuti jejak Puspa menyembunyikan semua hasil kerja mereka hari ini. Hingga saat Govindapa datang, ia hanya melihat warga desa sedang duduk dan meminum teh bersama-sama. Mereka berbohong kalau mereka sedang mengembala kambing-kambing mereka. Walau curiga, tapi Govindapa dan polisi lainnya tidak dapat menemukan bukti apapun, hingga kemudian meninggalkan mereka begitu saja di dalam hutan. Setelah melihat Govindapa telah pergi meninggalkan hutan, Puspa memotong tali yang mengikat semua cendana merah tepat di atas kepala mereka. Setelah itu,
Mereka menjualnya kepada seorang penampung dengan memberikan sejumlah uang sesuai dengan berat cendana merah yang mereka dapatkan masing-masing. Lagi-lagi, Govindapa mendatangi hutan tempat warga menebang cendana merah dengan membawa lebih banyak anggotanya. Warga yang melihat Govindapa datang semua berlari menghindar. Tapi Puspa melempari mereka dengan menggunakan batu hingga mengenai salah satu polisi, membuat semua warga ikut melempari mereka. Melihat warga tak terkendali, Govindapa menembakkan satu peluru ke atas hingga membuat semua warga berhambur ketakutan. Dengan bergegas, Puspa membawa mobil berisi cendana merah untuk menyembunyikannya dari polisi-polisi yang datang. Govindapa segera mengejarnya, tapi mereka kehilangan jejak Puspa, hingga tidak dapat melihat di mana Puspa menyembunyikan truk berisi cendana merah tersebut. Hingga mereka pun kemudian berhasil menangkap Puspa dan membawanya ke kantor polisi untuk dimintai beberapa keterangan. Walaupun dipukuli, Puspa tidak mau mengatakan di mana ia menyembunyikan cendana merah itu. Puspa dibebaskan dengan jaminan dari Kundaredi, yang merupakan penjual cendana merah yang besar di daerah mereka. Puspa mengajukan harga kepada adik Kundaredi, bernama Jakaredi, dan juga Jaliredi. Setelah mereka menyepakati harga tersebut, Puspa menunjukkan kepada mereka di mana ia menyembunyikannya. Mereka semua terkejut karena Puspa menyembunyikan cendana merah beserta mobilnya di dalam sumur yang sangat dalam hingga mereka memerlukan alat berat untuk mengangkat mobil berisi cendana-cendana merah tersebut. இந்த பணத்திலே கடன் அடைச்சிட்டு எருமையெல்லாம் திரும்ப எடுத்துடலாம். போய் அந்த வண்டி வாங்கிட்டு வாண்ணா. Kini Puspa menemui Kundaredi dan membujuknya untuk mau bekerja sama dengannya dalam melewati pos polisi membawa semua selundupan cendana merah. Kundaredi menyetujui ajakan bisnis Puspa dan mengikuti semua saran yang diberikan oleh Puspa untuk mengelabui Govindapa dan juga anak buahnya. Berbagai cara dilakukan. Semua membuat sukses penyelundupan itu untuk dilakukan. பட்டாசா? Hingga Kundaredi sepakat memberi Puspa bayaran 4% dari seluruh hasil penjualan yang mereka dapatkan. Puspa mulai menyukai seorang wanita cantik sederhana yang ada di desanya. Ia mencoba untuk mendekatinya. Maka, dengan bantuan Kesava, ia mendapatkan senyum dari Stivali dan membuatnya sangat bahagia. Satu mobil susu yang ditugaskan Kundaredi untuk melintasi pos berhasil ditangkap, karena Govindapa mencurigai bunyi dari mobil tersebut berbeda. Ia menangkap anak buah Puspa dan memintanya bekerja sama dengan polisi untuk membocorkan rencana yang akan dijalankan oleh Puspa dan juga Kundaredi. Mangalam Srenu adalah pemilik 1000 ton cendana merah yang telah ia dapatkan dari Kundaredi. Ia berencana mengirimnya ke Chennai, tapi ia masih ragu karena perjalanan ke Chennai akan melewati 15 pos penjaga hingga membuat ia ragu mempercayakan semuanya kepada anak buah Kundaredi. Tapi dengan cepat Kundaredi mengatakan ia memiliki Puspa, seseorang yang memiliki kecerdikan lebih hingga selalu bisa mengelabui polisi dalam membawa cendana merah. Tapi tetap Mangalam masih meragukannya dan meninggalkan begitu saja gudang stok Kundaredi. Puspa terkejut ketika sampai di gudang, ia melihat seluruh stok cendana merah sama sekali belum dikirim ke Chennai. Karena adik dari Kundaredi tengah asyik berpesta dan menyembunyikan seorang wanita di ruangannya. Puspa mengambil sebilah kapak dan menggunakannya untuk menghancurkan gembok dan membebaskan wanita tersebut. Tak lama kemudian, Kundaredi menelpon Puspa, mengabari bahwa Govindapa telah mengetahui stok besar mereka dan berencana untuk menghancurkan gudang mereka. Mendengar itu, Puspa dengan cepat membereskan semua barang bukti tanpa memedulikan kemarahan Jaliredi padanya karena melepaskan korbannya.
Puspa membuka tali ikatan cendana merah setelah memerintahkan Kesava membawa uangnya menggunakan sepeda motornya. Ia membuang semua barang bukti ke sungai yang mengalir dengan derasnya. Semua membantu Puspa kecuali Jali Reddy dan beberapa anak buahnya malah pergi meninggalkan gudang tersebut dan berharap Puspa bisa ditangkap oleh Govindapa. Kesava terus berusaha mengendarai sepeda motornya dengan membawa uang Puspa. Hingga saat bersamaan dengan polisi datang, semua anak buah Puspa berhasil menyingkirkan barang bukti dengan menghanyutkannya ke sungai. Kesava yang juga sampai dengan tepat waktu ke penjaga bendungan langsung memberi uang tersebut dan meminta penjaga bendungan menutup pintu air. Govindapa menodongkan pistolnya pada semua anak buah Puspa dan memeriksa semua tempat tersebut untuk mencari barang bukti. Tapi mereka tidak menemukan apapun. அவங்களுக்கு துப்பாக்கியை தந்ததுக்கு எனக்கு கோடலியை தந்ததுக்கு Sementara Kesava berlari menuju pintu air bersama penjaga bendungan untuk menutup 3 pintu air. Mereka semua berhasil hingga kayu-kayu tersebut tetap berada di bendungan tanpa diketahui oleh polisi. Govindapa mengakui kekalahannya kepada Puspa. Sementara Mangalam baru mengakui kecerdikan Puspa setelah 1000 ton dikirim ke Chennai dengan selamat. Dan Mangalam mengadakan pesta merayakan kemenangan mereka dengan menari dan bernyanyi. Tapi Puspa mendengar kecurangan dilakukan oleh pihak Mangalam kepada pihak Kundareddy. Puspa pun memberitahu kepada Kundareddy, tapi ia malah mengatakan agar tidak menghiraukan semua perkataan Mangalam. Di sela-sela pesta, Kesava membujuk ayah Srivali agar mau menikahkan putrinya dengan Puspa yang sekarang menjadi kaya raya. Mendengar hal itu, ayah Srivali menyetujuinya. Keesokan harinya, Puspa mengajak ibunya ke kediaman Srivali dengan membawa perlengkapan seserahan untuk Srivali. Semua warga bahagia, kecuali Srivali yang belum menyukai Puspa. Di saat pendeta sedang membacakan doa-doa, tiba-tiba Yenkata Ramana yang merupakan kakak tiri Puspa datang mengacaukan semuanya. Ia mempermalukan Puspa dan juga ibunya. Ia juga menelanjangi kesalahan ibu Puspa di masa lalu karena telah menjadi istri kedua tanpa dinikahkan secara resmi. Puspa dan ibunya yang sejak tadi hanya diam menahan semuanya, tiba-tiba Puspa bangkit dan menghajar Yenkata dengan sebuah kendi air. Ibu Puspa yang mencoba melerai putranya malah terjatuh hingga menimbulkan luka di bagian kepalanya. Melihat ibunya terluka, Puspa segera menggendong ibunya untuk masuk ke mobil dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Dan setelah dokter merawat luka ibu Puspa, tiba-tiba ibu Puspa meminta maaf kepadanya karena kebodohannya mau dijadikan istri kedua tanpa dinikahi secara resmi hingga Puspa mendapat hinaan seperti ini semenjak kecil. என்ன பேச நீ Ibu Puspa terus menangisi nasibnya, sementara Puspa membujuknya agar tetap tenang. Puspa pun menceritakan kepada Kesava tentang Yenkat yang sudah mengambil semua miliknya dan juga ibunya. Maka kali ini ia tidak akan melepaskan apa yang menjadi miliknya dan akan mengambil kembali dari Mangalam Strenu. Puspa menemui Mangalam Strenu dan meminta bayaran lebih dari Kundareddy karena telah berhasil membawa semua cendana merah dengan selamat ke Chennai, walaupun melewati 15 pos penjagaan. செய்யா வட்டானா Tapi Mangalam Strenu menolaknya. Ia bahkan memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Puspa. Tapi dengan mudahnya mereka bisa dilumpuhkan oleh Puspa. ஏ அடிமுட்டா நாய்களா நினைச்சிங்களா
Fire. Puspa menemui Murungan, importir cendana merah yang langsung bekerja sama dengan perusahaan luar negeri dengan membawa contoh cendana merah yang ia miliki. Atasan Murungan yang melihat kualitas cendana merah yang dibawa Puspa menjadi tertarik. Kundaredi yang mengetahui Puspa bekerja sama dengan Murungan segera menelpon Puspa dan memintanya membatalkan semuanya. Puspa yang memainkan politiknya segera menaikkan harga 50% untuk bagian dia dari semua hasil penjualan yang didapat dari Kundaredi. Jali Reddy mulai mengganggu Sri Vali dengan mengancamnya. Ia yang telah memukuli ayah Sri Vali dan juga menyekapnya. Kemudian mendatangi Sri Vali dan mengancamnya. Ia meminta Sri Vali menikah dengannya dan memakai sari yang ia bawa. Dengan air mata yang berderai, Sri Vali menyiapkan dirinya menjadi pengantin Jali Reddy. Begitupun dengan ibu dan saudara perempuannya menangis melepaskan kepergian Sri Vali menemui Jali Reddy. Tapi Sri Vali malah menemui Puspa dan menceritakan semua yang ia alami dan meminta pertolongan Puspa agar mau membebaskan ayahnya dari sekapan Jali Reddy. Sri Vali tiba-tiba memeluk Puspa mengatakan ia mencintai Puspa sejak melihat Puspa menggendong dan mengkhawatirkan ibunya yang terluka. Puspa membawa Sri Vali ke tempat Jali Reddy. Ia terkejut dan mengusir Puspa dari tempatnya. Tapi Puspa malah memeluk Sri Vali saat Jali Reddy mulai menyerangnya. Sambil melindungi Sri Vali dari serangan Jali Reddy, Puspa menyerang balik Jali Reddy hingga membuatnya terluka parah. Sementara Kesava berhasil menyelamatkan ayah Sri Vali. Setelah melumpuhkan Jali Reddy, Puspa bersama Kesava mengantar mereka kembali ke rumah Sri Vali. Kundaredi sangat marah karena adiknya telah mengalami patah kaki dan juga tangan akibat perbuatan Puspa. Maka ia berencana akan merebut uang hasil penjualan dengan Murungan, dan Kesava yang mengetahui Kundaredi memiliki niat jahat kepada Puspa, Kesava mencoba menghubungi Puspa tapi tidak berhasil. Di tengah jalan, Kundaredi bersama anak buahnya menutup kepala Puspa dan mengikat tangan Puspa. Mereka memukuli Puspa dan sebagian membuat lubang untuk mengubur jenazah Puspa kelak. Tapi saat Kundaredi mau menarik pelatuk pistolnya, ia malah ditembak oleh anak buah Mangalam Srenu. Mereka juga menginginkan uang yang dimiliki oleh Puspa. Sebagian anak buah Mangalam Srenu menyerang anak buah Kundaredi, sebagian lagi menyerang Puspa. Puspa dalam keadaan terikat dan wajah tertutup sebisa mungkin menyerang dan menghindari serangan anak buah Mangalam. Setelah ia berhasil membuka penutup wajah dan tangannya, ia mulai benar-benar melumpuhkan semua anak buah Mangalam Srenu dan mengambil uangnya kembali. Saat Jali Reddy mulai diserang oleh anak buah Mangalam, Puspa datang membantunya dan melumpuhkan anak buah Mangalam. Mereka terkejut melihat Puspa masih hidup dan berhasil membawa uangnya. Setelah menelpon Mangalam, Puspa segera menghabisi adik iparnya. Puspa dan anak buahnya membawa mayat Kundaredi dan adik ipar Mangalam. Perdana Menteri datang dalam upacara kremasi, begitupun Mangalam. Puspa menelanjangi semua kecurangan Mangalam. Puspa juga meminta semua anak buahnya untuk menjual cendana merah dengan harga tinggi karena mereka adalah pemilik hutan cendana merah. Perdana Menteri pun menyetujui semua keputusan Puspa dan dengan senang hati bekerja sama dengannya. Hingga datanglah polisi baru bernama Banwar Singh Skhawat yang menjadi parasit dalam kehidupan Puspa.
Ia selalu mengajukan banyak permintaan kepada Puspa sebagai penutup mulut dan telinga atas bisnis yang dijalankan Puspa. Puspa mengikuti permainan Sekawat, hingga ia dianggap lemah. half inch sticker இருக்கு look என்ன பேரு யூஸ் பண்ணதோ அது ஒரு ஸ்டாம்ப். Tapi saat menjelang pernikahannya, Puspa mengajak Sekawat untuk mabuk bersama, dan setelah Sekawat mabuk, Puspa mulai melampiaskan kemarahannya yang telah dipermalukan karena Sekawat telah bertanya nama keluarga dan menghina ibunya. இங்க என்கிட்ட இந்த அப்பம் வேற தூக்கத்துக்கு முன்ன Puspa meminta Sekawat membuka semua bajunya, dan begitupun Puspa membuka semua bajunya. Puspa meninggalkan begitu saja Sekawat dalam kondisi telanjang, sedangkan Puspa kembali ke pernikahannya. Kesava yang melihat Puspa tidak mengenakan baju segera memberikannya sarung. Tetapi Sekawat sama sekali tidak dikenali oleh anjing pribadinya. Dengan marah, ia membakar semua uang pemberian Puspa, sedangkan Puspa berhasil menikahi Sri Vali. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film Puspa. Puspa akhirnya mampu menunjukkan bahwa dirinya adalah pemuda yang cerdas dan mampu diandalkan. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film yang lainnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa lagi sahabat. Sehat selalu. Wassalamualaikum.